Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada video kali ini kita ada di bab 4 yaitu Dynamic Routing AGRP. Nah, langsung saja kita ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, teman-teman dilihat kalau di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi dan menuliskan IP dan jalur IP yang akan digunakan. Teman-teman bisa lihat di sini lalu dibuat ya. Teman-teman, kalau static routing itu kan berarti kita konfigurasi secara manual untuk jalurnya. Misal jaringannya berkembang atau misal ada tambahan satu router. Nah, satu itu akan kita konfigurasi di router-router lagi yang untuk ngasih tahu jalurnya, teman-teman. Tapi bedanya kalau yang dynamic routing ini kita hanya konfigurasi di router yang ditambahkan atau router yang baru saja. Nah, terus router yang lainnya itu akan langsung terupdate atau langsung ada jalurnya secara otomatis. Nah, oke, kita langsung saja prakteknya, teman-teman. Kita coba masuk ke router 1. Ke CLI. Nah, di sini kita bisa nol saja. Kemudian enable config. Kita masuk ke IND gig 0/1. Kita enter, kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.10.1. Kemudian subnet mask, kemudian no shutdown akan nyala. Kemudian kita exit, masuk ke IND gig 0/0. Kemudian IP address 10.10.10.1 subnet mask, no shutdown. Nah, oke, lanjut kita ke router 2, teman-teman. Sama seperti tadi, no, terus enable config. Masuk ke IND gig 0/1. Kemudian address 192.168.20.1. Kemudian subnet mask, jangan lupa. Kemudian kita enter, lalu no shutdown. Dan kita exit, kita masuk ke IND gig 0/0. IP address 10, IP address 10.10.10.2 subnet mask, Nah, oke, di sini sudah menyala semua ya, teman-teman. Lanjut kita akan pasang IP di PC. Kita masuk ke PC 1 terlebih dahulu. Lalu ke desktop, IP configuration, IP-nya kita isi 192.168.10.2. Subnet mask, jangan lupa. Lalu default gateway-nya 192.168.10.1. Kemudian di PC 2 juga 192.168.20.2 subnet mask, lalu default gateway-nya 192.168.20.1. Nah, tapi teman-teman, ketua PC ini belum bisa komunikasi karena kalau kita coba lihat di router 1, kita exit, lalu kita masukkan perintah do show IP route,
ini kita belum konfigurasi secara dynamicnya. Nah, sekarang kita akan bahas nih konsep dari static routing dengan konsep dynamic routing. Kita cari tahu apa perbedaannya. Nah, kalau static routing kan ini kita harus menuliskan IP route terus tujuannya. Tapi kalau dynamic routing itu kita akan pakai advertise connected network. Nah, ini artinya misal router 1 ingin dynamic routing, artinya router 1 harus melakukan yang namanya advertise connected network, atau router 1 harus melakukan promosi. Nah, langsung saja kita coba ya teman-teman. Kita to show IP route, kita fokus ke bagian yang C teman-teman, atau connected atau yang terhubung. Di sini ada 10.10.10.0/24 dan ada juga yang C 192.168.10.0/24. Nah, itu nantinya kita akan mempromosikannya. Kita coba copy yang 10, yang C 10.10.10.0/24. Nah, setelah kita copy, kita akan pasang di node ya teman-teman. Oke, begitu juga yang ada di router 2. To show IP route. Nah, di sini konsepnya itu seperti ini teman-teman. Di sini si router 1 itu kan dia mau melakukan advertise connected network atau promosi ke router 2. Jadi misal di router 1 itu bilang ke router 2, di sini saya punya IP route dengan network 10.10.10.0 dan 192.168.10.0. Nah, jika kamu ingin melewati IP route yang nggak ada di sini, maka lewat aku aja. Nah, kira-kira begitu. Maka terus di router 2 itu dia akan melihat tabel routingnya. Nah, di sini tabel routing di router 2 itu ada 10.10.10.0 dan 20.0. Nah, terus si router 2 akan bertanya ke router 1. Ternyata di sini saya sudah punya nih yang 10.0, tapi yang 192.168.10.0 si router 2 belum punya. Nah, itu akan langsung saja teman-teman di router 2 akan langsung menambahkan dynamic routing. Jadi nanti akan masuk secara auto IP route atau networknya 192.168.10.0-nya ke jalur 10.10.10.1. Jadi di dynamic routing ini hanya akan melakukan satu konfigurasi di salah satunya saja. Nah, langsung saja kita konfigurasi untuk EGRP-nya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di dynamic routing ini ada beberapa protokol. Yang pertama RIP yang jarang digunakan, lalu ada EGRP atau router Cisco bertemu router lainnya, lalu OSPF yang open standard dan BGP yang open standard. Kali ini kita akan coba yang EGRP dulu. Kita bisa masuk ke router 1, lalu kita coba ketikkan perintah router EGRP lalu tanda tanya. Di sini ada autonomous yang nanti akan kita bahas di BGP nih teman-teman. Di sini kita bisa pilih angka dari 1 sampai 65535. Nah, misal kita pakai 10 ya teman-teman. Jadi kita router EGRP 10. Nah, 10 ini dia juga harus sama dengan yang di router 2 teman-teman. Kita enter. Setelah itu kita masukkan network yang ada di router 1. Network 10.10.10.0. Kemudian network 192.168.10.0. Enter, kemudian kita exit. Lalu kita lanjut di router 2.
kita masukkan network 10.10.10.0. Nah, di sini ada peringatan nih teman-teman bahwa 10.10.10.0 itu sudah ada di router 2. Untuk ceknya kita bisa pakai to show IP AGRP network. Network di sini sudah ada yang 10.1. Oke, kita lanjut. Kita network 192.168.20.0. Kemudian to show IP route. Ini sudah ada yang D, artinya AGRP bukan dynamic. Nah, di sini kenapa enggak teman-teman? Karena sudah digunakan untuk yang namanya EEGP. Kita sudah selesai untuk konfigurasinya. Kita coba cek juga di router 1. Sebentar. Kita coba to show IP route. Nah, maka di sini sudah ada yang 10.0, padahal kita tidak melakukan atau tidak memasukkan konfigurasinya di router 1, tapi di sini sudah ada. Oke, kemudian kita bisa cek ping teman-teman. Kita ke PC 1 lalu buka CMD. Di sini kita ping 192.168.20.2. Oke, di sini berhasil ping ya teman-teman, atau kita coba kirim paket misal dari PC 2 ke PC 1. Nah, maka di sini sudah successful. Oke, kita bisa lanjut untuk yang 3 router nih teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya sudah menambahkan 1 router dan 1 PC, dan saya sudah menuliskan IP-nya. Kita langsung saja masuk ke PC 3 teman-teman. Kita ke desktop, IP configuration, kita tuliskan IP-nya 192.168.30.2 subnet mask, jangan lupa, lalu default gateway-nya 192.168.30.1. Di sini kita akan konfigurasi AGRP, tapi di sini yang akan kita konfigurasi hanyalah router 2 dan router 3 saja. Di router 1 tidak usah karena dia tidak akan menambahkan network baru. Sedangkan di router 2 kan dia menambahkan network baru. Langsung saja kita ke router 2. Kita exit, lalu kita masuk ke INT gig 0 size 0. IP address 20.20.20.2 subnet mask. Oke, lalu kita enter. Kita ketikkan kemudian no shutdown. Oke, lanjut kita coba ke router 3. Enable conte INT gig 0/0. Lanjut IP address 20.20.20.2 subnet mask. Kemudian no shutdown. Lalu lanjut kita masuk, kita exit terlebih dahulu. Kita masuk INT gig 0/1 IP
address 192.168.30.1 subnet mask, kemudian no shutdown. Kita coba cek. Nah, oke, di sini sudah hijau teman-teman. Sekarang kita bisa mulai konfigurasi EGRP-nya. Kita masuk ke router 3. Lalu di sini kita exit. Lalu kita kan router EIGRP 10. Kemudian network .20.20.20.0, kemudian network 192.168.30.0. Oke, di sini sudah advertise atau dipromosikan. Nah, sekarang kita pindah ke yang di router 2. Exit. Lalu di sini kita masukkan perintah router EIGRP 10. Kemudian network 20.20.20.0. Nah, sudah kita konfigurasi. Statik juga kan harus dikonfigurasi agar tahu jalurnya. Tapi kalau dynamic hanya 2 router saja, yaitu router yang ditambahkan di sini router 3 dan router tetangganya, yaitu router 2. Router yang jauh tidak perlu dikonfigurasi dynamic karena apa? Karena di sini router 2 sudah mengadvertise atau mempromosikan networknya ke router 2. Nah, terus router 2 sudah mempromosikan ke router 1. Jadi nantinya di router 1 itu akan langsung otomatis sudah mengenali network di router 3. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa cek di router 1 dan router 3 atau cek koneksi dari PC 2 dan PC 3. Nah, sekarang kita lanjut untuk konfigurasi menggunakan VLAN. Di sini saya sudah menambahkan topologi baru atau 1 switch dan 2 PC, yaitu switch bawah switch 4 untuk VLAN 40 dan switch 5 VLAN 50. Di sini kita bisa langsung saja masuk ke switch. Kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu. Kita enable, lalu config. Nah, di sini kita ketikkan perintah VLAN 40, lalu VLAN 50. Kemudian to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 40 dan 50. Kita exit, lalu kita masuk ke INT FA0/3. Kemudian switch port, mode akses atau kita singkat A. Kemudian switch port, akses VLAN 40. Kita exit. Kemudian kita masuk INT FA0/2. Kita switch port mode akses dan switch port akses VLAN 50. Kemudian to show VLAN brief. Oke, di sini ya interface-nya sudah masuk. Selanjutnya kita akan mode terang karena di sini ada switch dan router. Kita exit, kita masuk ke INT FA0/1. Kita switch port mode terang. Kemudian no shutdown. Di sini kita lihat. Nah, di sini masih merah teman-teman karena di router 3 kita belum konfigurasi. Kita masuk ke router 3. Kemudian enable, lalu config. Kita masuk INT gig 0/2. Lalu IP address
30.30.30.1 subnet mask. No shutdown. Nah, oke, di sini sudah nyala. Seperti konfigurasi sebelumnya, kita akan buat sub interface untuk VLAN 40 dan 50. Kita ke router 3. Di sini kita exit saja, teman-teman. Lalu kita masuk ke INT gig 0/2.40. Kemudian kita masukkan pena encapsulation.1q 50. Kemudian IP address 192.168.40.1 subnet mask. Kemudian kita exit. Kemudian masuk lagi ke INT gig 0/2.50. Lalu IP address 192.168.50.1 subnet masknya, enter, kita exit. Kemudian kita ke PC 4. Kita ke desktop IP configuration, isi IP-nya 192.168.40.2. Oh, mohon maaf teman-teman, ada kesalahan. 192.168.40.2 subnet mask. Default gateway-nya jangan lupa 192.168.40.1. Kemudian PC 5 192.168.50.2 subnet mask. Default gateway-nya kalau udah, kita coba kirim paket dari PC 4 ke PC 5. Oke, ini sudah successful ya teman-teman. Tapi kalau PC 1 dan 2 ingin komunikasi, PC yang ada di VLAN 40 dan 50 belum bisa karena belum konfigurasi dynamic routing-nya. Sekarang kita coba konfigurasi. Nah, kita akan mempromosikan IP network dari VLAN 50 dan 40 di router 3-nya. Kita masuk ke router 3. Di sini lalu kita router EIGRP 10. Lalu network 192.168.40.0. Network lagi. Sekarang gantian yang 50.0 lagi. Sekarang yang 30.30.30.0. Kemudian to show IP route. Nah, jadi router 3 ini network dari VLAN 4 dan 5 akan dipromosikan ke router-router yang terhubung. Kalau sudah, teman-teman bisa cek di router 1, nanti akan langsung otomatis ada untuk network dari VLAN 40 dan 50, begitu juga di router 2. Nah, teman-teman, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.